Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang akuntansi sewa dengan anggota Adinda Zahra Latifah, Anik Tamhila, dan Kristiana Lestari. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi sewa. Nah, jadi pengertian dari akuntansi sewa adalah proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sewa dalam laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Nah, ini ada PSAK 73. Nah, akuntansi sewa ini mengatur bagaimana hak penggunaan aset dan kewajiban pembayaran sewa dicatat oleh pihak penyewa atau lese maupun pihak yang menyewakan atau lessor. Nah, mengapa sewa ini tuh ada? Nah, sewa ini tuh muncul karena tidak semua perusahaan atau individu itu mampu atau ingin membeli aset secara langsung. Nah, dengan menyewa, suatu pihak itu dapat menggunakan aset tanpa harus mengeluarkan dana yang besar di awal. Nah, alasan perusahaan melakukan sewa itu yaitu pertama, menghemat pengeluaran modal. Nah, lalu memperoleh aset tanpa harus membeli. Lalu fleksibilitas dalam penggunaan aset, mengurangi risiko aset menjadi usang, dan membantu pengelolaan arus kas perusahaan. Nah, contoh aset yang disewa tuh seperti gedung perkantoran, kendaraan operasional, mesin produksi, dan peralatan teknologi. Nah, lalu akuntansi bagi lese. Nah, lese ini adalah pihak yang memperoleh hak untuk menggunakan aset milik pihak lain atau lessor. Nah, selama periode tertentu dengan melakukan pembayaran sesuai perjanjian sewa. Nah, lalu pengakuan awalnya seperti apa? Nah, pengakuan awalnya itu pada saat kontrak sewa dimulai, lese ini mengakui dua hal, yaitu aset hak guna. Ini hak ini menggunakan aset. Nah, lalu liabilitas sewa ini kewajiban membayar sewanya. Nah, jurnal itu adalah aset hak guna pada liabilitas sewa. Nah, lalu setelah pengakuan awal, aset hak guna ini tuh disusutkan selama masa sewa. Nah, lalu liabilitas sewa ini dikurangi melalui pembayaran sewa dan dikenakan beban bunga. Nah, jadi dalam penyajian laporan keuangannya, aset hak guna ini tuh dicatat sebagai aset dan liabilitas sewa ini dicatat sebagai kewajiban. Nah, lalu beban penyusutan dan bunga dicatat dalam laporan laba rugi. Nah, pengecualiannya, lese ini dapat langsung membebankan sewa sebagai beban jika memenuhi dua syarat. Yaitu yang pertama, masa sewanya tuh kurang sama dengan 12 bulan atau bisa disebut sewa jangka pendek. Nah, lalu ada juga aset bernilai rendah seperti contohnya laptop dan printer. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu akuntansi bagi lessor. Jadi, akuntansi bagi lessor ini membahas perlakuan akuntansi dari sudut pandang pihak yang menyewakan aset kepada pihak lain. Nah, dalam transaksi sewa ini, lessor berhak menerima pembayaran sewa sebagai imbalan atas menggunakan aset yang dimilikinya. Oleh karena itu, lessor harus menentukan jenis sewa yang terjadi karena setiap klasifikasi sewa akan menghasilkan perlakuan akuntansi yang berbeda dalam pengakuan aset, pendapatan, dan piutang sewa. Lalu dari sisi ekonomi, sewa ini memberikan manfaat ekonomi bagi lessor karena memungkinkan aset menghasilkan pendapatan tanpa harus dijual. Melalui transaksi sewa, aset dapat dimanfaatkan secara produktif dan memberikan arus kas yang berkelanjutan. Lalu dari segi klasifikasi sewa oleh lessor ini mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi berdasarkan tingkat perpindahan risiko dan manfaat kepemilikan aset kepada lesi. Klasifikasi ini menentukan perlakuan akuntansi yang digunakan. Lalu ada dua metode. Yang pertama itu ada pembiayaan langsung. Nah, pada metode pembiayaan langsung ini, lessor mengakui piutang sewa sebagai pengganti aset yang disewakan. Pendapatan diperoleh dalam bentuk bunga yang diakui selama masa sewa berlangsung. Di sini ada contoh kasusnya, pada PT ABC menyewakan mesin kepada PT XYZ selama 1 tahun dengan pembayaran sewa sebesar 12 juta. Nah, dari jumlah tersebut 2 juta ini merupakan pendapatan bunga dan 10 jutanya itu merupakan pelunasan piutang sewa. Jadi untuk
jurnalnya kas sebesar 12 juta di debit pada pendapatan bunga 2 juta dan piutang sewa 10 juta. Nah, yang kedua ada metode operasi. Dalam metode operasi ini, aset tetap dicatat sebagai milik lessor dan tetap disusutkan sesuai umur manfaatnya. Pembayaran yang diterima dari lesi diakui sebagai pendapatan sewa selama periode sewa. Nah, contoh kasusnya, PT ABC menyewakan sebuah gedung kepada PT XYZ selama 1 tahun dengan pembayaran sewa sebesar 12 juta per tahun. Karena risiko dan manfaat kepemilikan gedung tetap berada pada PT ABC, maka transaksi ini diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Maka untuk jurnalnya itu kas sebesar 12 juta di debit pada pendapatan bunga 12 juta di kredit. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh rekan. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai masalah khusus dalam akuntansi sewa. Jadi, dalam transaksi sewa yang dicatat itu bukan hanya aset, hak guna, dan liabilitas sewa aja, tapi ada beberapa kondisi tertentu yang perlu mendapat perhatian karena dapat mempengaruhi nilai aset, liabilitas, maupun pendapatan yang diakui dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu nilai residu, sewa tipe penjualan, opsi tawar-menawar pembelian, biaya langsung awal, klasifikasi lancar dan tidak lancar, serta pengungkapan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai aspek pengukuran dalam transaksi sewa. Yang pertama itu ada nilai residu. Jadi, nilai residu itu merupakan perkiraan nilai aset pada akhir masa sewa. Nah, nilai ini penting karena dapat mempengaruhi perhitungan pembayaran sewa dan investasi bersih yang diakui oleh lessor. Kemudian ada sewa tipe penjualan. Nah, pada kondisi ini, lessor ini tidak hanya bertindak sebagai pihak yang menyewakan aset, tapi juga seperti menjual aset tersebut kepada lesi. Nah, oleh karena itu, lessor dapat mengakui laba penjualan pada awal kontrak sewa. Dan yang terakhir itu ada opsi tawar-menawar pembelian. Nah, opsi ini itu memberikan kesempatan kepada lesi untuk membeli aset dengan harga yang lebih rendah dibandingkan nilai wajarnya di masa mendatang. Karena adanya kemungkinan pembelian tersebut, klasifikasi dan pengukuran transaksi sewa dapat dipengaruhi sejak awal kontrak. Nah, selain dari aspek pengukuran, ada juga aspek penyajian dan pengungkapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada biaya langsung awal. Nah, biaya ini itu timbul saat perusahaan memperoleh kontrak sewa, misalnya biaya komisi atau administrasi karena berkaitan langsung dengan perolehan kontrak. Perlakuan akuntansinya itu perlu disesuaikan dengan jenis sewanya. Lalu ada klasifikasi lancar dan tidak lancar. Nah, dalam laporan keuangan, liabilitas maupun piutang sewa perlu dipisahkan berdasarkan waktu jatuh temponya. Dengan demikian, penggunaan laporan keuangan dapat mengetahui mana yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan mana yang masih bersifat jangka panjang. Dan yang terakhir ada pengungkapan. Nah, selain mencatat transaksi sewa, perusahaan juga perlu menyajikan informasi tambahan yang relevan seperti jangka waktu sewa, kewajiban pembayaran di masa depan, dan resiko yang terkait dengan kontrak sewa. Nah, pengungkapan ini itu penting agar laporan keuangan menjadi lebih transparan dan memberikan informasi yang lebih lengkap kepada para pengguna laporan keuangan. Nah, jadi dari pembahasan kami dapat disimpulkan bahwa akuntansi sewa merupakan pencatatan transaksi sewa sesuai PSA ke-73. Lesi mengakui aset, hak guna, dan liabilitas sewa, sedangkan lessor menerapkan perlakuan akuntansi berdasarkan klasifikasi sewa. Penerapan akuntansi sewa yang tepat membantu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai standar. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.